Oke, sebelumnya kita sudah mempersiapkan database kita sekaligus konfigurasi yang lainnya, sekaligus konfigurasi Laravel Livewire-nya. Nah, sekarang kita pergi ke komponen Livewire kita, pergi ke sini ke HTTP Livewire user aktif ini, kita langsung saja panggil user kita dengan cara user. Setelah itu kita ketikkan di sini model usernya, jangan lupa diimport ya di sini. Setelah itu kita get langsung. Nah, di sini ada tambahan untuk kalian pengguna soft delete ini ya. Karena soft delete ini tidak akan menampilkan datanya jika delete ini ada datanya atau ada value-nya gitu ya. Maka kita tambahkan di sini with trace. Nah, jadi nanti walaupun user kalian semuanya sudah dihapus, sudah di-delete, tetap muncul jika menggunakan with trace ini ya. Oke, langsung saja kita panggil, maksudnya kita oper ke view, tambahkan s karena datanya banyak ya. Users. Sekarang kita pergi ke template. Nah, di sini kita langsung lakukan for each users. Saya kasih aliasnya item aja. Setelah itu saya masukkan ke dalam data dummy-nya. Data dummy kedua saya hapus saja. Saya panggil di sini emailnya item email. Oke, di sini saya buat action where click user status. Kita oper parameter item ID. Nah, kita oper parameternya itu ID aja ya. Nah, sekarang di sini sub ID ini sebenarnya nggak butuh, cuman kita pasangkan aja, kita tambahkan di akhirnya ID aja ya, item ID. Nah, sekarang kita cek dulu di template kita apakah ada masalah. Users, oke, di sini tidak ada masalah ya. Sekarang kita pergi ke text editor lagi, kita buat actionnya. Nah, buat kalian yang kebingungan cara baca codingan saya kasih aja di sini word wrap. Oke. Nah, jadi yang ke kanan langsung ke bawah dia ya. Nah, sekarang kita buat functionnya di sini. Public function apa tadi? User status. Parameter yang dioper tadi apa? User ID. Setelah itu kita buat di sini, kita panggil user sama dengan find user ID. Jangan lupa panggil modelnya user seperti ini. Setelah itu kita buat if jika user deleted add-nya sama dengan null, maka kita buat usernya kita delete. Ini kita rapikan aja if-nya. Jika ada value-nya deleted add-nya, maka kita restore user restore. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita pergi ke input ini. Sekarang kita buat if di sini. Jika deleted-nya add-nya sama dengan null, maka kita kosongkan isinya, atau buat aja di sini tidak sama dengan null, maka kita tambahkan di sini checked. Nah, jika tidak, maka kita kosongkan. Oke, di sini juga kita tambahkan jika deleted-nya tidak sama dengan null, maka kita buat di sini tidak aktif, terus di sini kita buat aktif. Oke, ini hanya ternary operator ya. Jadi ibaratkan if tapi dia tuh hanya satu baris gitu ya. Di sini kondisinya, di sini hasilnya, ini else-nya gitu ya. Sekarang kita coba cek ke browser, kita refresh. Nah, di sini saya ini bukan aktif. Oke. Jika tidak sama dengan null. Oke, ini seharusnya jika tidak sama dengan null, maka ini harus kosong. Jika tidak null, coba kita lihat lagi. Saya kok agak blank ya. Ini jika, coba kita cek di sini, kita refresh. Nah, aktif ya. Oke. Sekarang kita klik di sini. Oke, tidak aktif ya. Sekarang kita coba lihat di database. Kita refresh. Nah, muncul ya deleted add-nya. Ada tanggal di sini kapan dia dihapus. Sekarang kita lihat ke browser. Nah, tidak ada error sama sekali ya. Sekarang kita delete 3 user. Bukan delete, lebih tepatnya kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan ini, kita nonaktifkan ini. Sekarang kita lihat ke database, kita refresh. Nah, 3 user berhasil dihapus ya.
di delete lebih tepatnya. Sama aja sebenarnya sih. Tapi saya sebenarnya bukan bilang ini di delete, tapi tidak aktif lagi gitu. Nah sekarang coba saya nullkan ini di bagian user ID 3 ini, si Delilah ini. Delilah ini emailnya itu Yermiston. Yermiston ini saya buat null lagi dia. Kita pergi ke browser, Yermiston kita buat null lagi. Di sini ada masalah. Apa itu masalahnya? Sekarang kita cek ke browser. Nah, di sini tidak ditemukan user deleted at. Kenapa begitu? Karena jika usernya sudah di delete atau tidak aktif lagi, dia tidak bakalan bisa di-find. Maka dari itu kita tambahkan di sini with reset. Nah, maka jika saya refresh lagi, saya aktifkan lagi Yermiston. Nah, sekarang kita lihat ke database, kita refresh. Nah, dia jadi null lagi ya. Oke, sekarang kita coba login menggunakan si ATMRAS ini. Si ATMRAS ini kita copy aja. Kita pergi ke form login ini, kita refresh, kita isikan sini password, kita login kan. Nah, tidak bisa ya karena dia tidak aktif. Sekarang kita aktifkan dia. Si ATMRAS ini ya kita aktifkan. Sekarang kita login lagi. Saya paste di sini, saya ketikkan password, kita login. Nah, user kita berhasil login ya sekarang. Mungkin kalian di sini ada bingung gitu, ada beberapa codingan yang bingung yang saya buat. Sekarang kita pergi ke users lagi. Sekarang kita pergi ke text editor. Nah, di sini pasti kalian bingung dengan with trace ini ya. Coba saya hilangkan with trace-nya. Oke. Ini ada 2 data yang kita delete. Sekarang kita refresh. Bukan 2 data ya. Kita refresh dulu ini. Lebih tepatnya 1 data tadi ya. Tadi lupa saya refresh saja database-nya. Ini ada 1 data yang hilang ya. Sekarang saya nonaktifkan ini. Nah, langsung hilang dia. Maka dari itu solusinya kita harus tambahkan with trace tadi. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, berhasil muncul ya yang tidak aktifnya. Oke, sampai di sini saja cara menggunakan switch checkbox bawaan Bootstrap 5 yang kita implementasikan menggunakan Laravel Fire. Sampai jumpa di kelas yang lain.